tadi saya katakan bahwa jangan juga kita ingin melakukan sebuah perubahan yang sangat frontal dan radikal, kita, tetapi di satu sisi kita tidak melakukan apapun. Ya. Ayo lakukan sesuatu dulu, ya kan, beri sesuatu yang akhirnya membuat masyarakat percaya kepada kita. Ayo bangun Indonesiaku, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Semangat Pancasila, Pancasila, Pancasila. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komju TV dimanapun sahabat Komju TV berada. Bang, menizin kita buka masker ya Bang? Oke. Kita udah vaksin ya Bang ya, Insya Allah, dan juga sering bareng sama Salam Pancasila Progresif Revolusioner. Salam Pancasila Progresif Revolusioner. Jadi moto kita gitu Bang, Ya. Salam Pancasila Progresif Revolusioner. Mantap, mantap, mantap. Kali ini temu tokoh pada pertemuan kali ini bersama Bung Nur Hasanuddin atau biasa disapa Bung Acang. Beliau ini sudah sangat malang melintang di dalam dunia pergerakan, tokoh pemuda, tokoh Betawi, Alhamdulillah, aktivis gerakan. kurang lebih hampir 1 tahun ini saya berada di sebuah organisasi kemanusiaan, yaitu Palang Merah Indonesia DKI Jakarta. Ya, dengan segala aktivitas kemanusiaan, kalau ada kebencanaan, kemudian terkait masalah kebutuhan masyarakat tentang darah gitu kan, karena memang PMI kan tugas intinya itu ada 2, yaitu menyediakan ketersediaan darah untuk masyarakat Jakarta, yang kedua hadir pada saat masyarakat tertimpa musibah atau bencana yang diciptakan oleh alam maupun bencana yang diciptakan oleh manusia Itu sendiri. Itu bicara kemanusiaan PMI yang tadi Bang, dan juga konsistensi Abang dalam kemanusiaan itu sebenarnya semangat apa ya Bang yang ingin tertanam di dalam jiwa kepemudaan Bang dalam kemanusiaan itu Bang? Motivasinya seperti apa sih Bang sebenarnya Bang? Pertama, saya hanya berpikir bagaimana caranya saya bermanfaat itu aja. Dengan segala kekurangan, keterbatasan yang saya punya, saya yakin ada kelebihan yang saya miliki dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang sekeliling saya. Jadi cara berpikir apa yang saya berikan bukan apa yang saya dapatkan, ini menjadi pegangan buat saya. Karena apa? Karena anugerah yang Allah berikan kepada kita, kayak tenaga, pikiran, waktu, itu kan sebenarnya bisa kita kontribusikan, bisa kita dedikasikan untuk kemanusiaan. Artinya bahwa ada sebuah kalimat sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Nah, itu menjadi tujuan hidup saya. Dan saya yakin dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada saya, ini bisa saya manfaatkan. Bahwa hidup kita ini hanya sementara. Saya hanya ingin apa yang saya punya ini bermanfaat buat orang lain. Itu aja. Bermanfaat itu kan bagian dari kemanusiaan, dan di mana itu adalah saling solusi bagi pemuda. Nah, peran anak muda dalam menciptakan solusi ini sangat penting Bang. Dalam respon terhadap pandemi ya, terkait kemanusiaan, jiwa kemanusiaan itu kan ada semangat gotong royong, semangat bersama. Nah, bagi teman-teman gerakan, teman-teman pemuda juga gerakan juga bisa mengontrol Bang ya, bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, bisa mulai terkait bantuan sosial yang kontrol gitu, tepat sasaran enggak, juga mengontrol, mengawasi, dan juga kontribusi dalam masyarakat. Atau juga mungkin ide-ide penanganan COVID juga kan banyak tuh anak muda sebenarnya memberikan masukan gitu. Tapi sepertinya ruang-ruang itu sangat sulit Bang saat ini dapat, karena banyak hal ya teman-teman mahasiswa, seperti kemarin HMI turun di jalan, dikepung polisi dan sebagainya gitu kan. Ada BEM UI dan berbagai macam mahasiswa itu turun ke jalan untuk ingin duduk bersama dengan pemerintah dalam menangani masalah ini. Nah, pandangan Abang sebagai aktivis gerakan melihat fenomena saat ini gimana Bang? Ya, kalau saya sih melihatnya sederhana, bahwa hampir 2 tahun pandemi ini menimpa masyarakat dunia, termasuk negara kita. Di situ akhirnya ada sebuah hikmah di mana masyarakat disadarkan tentang
ada sebuah revolusi informasi teknologi yang bisa dimanfaatkan. Artinya mendigitalisasi apa yang dulu kita lakukan secara manual. Nah, gerakan mahasiswa berada pada masa pandemi, dan itu akhirnya akan menimbulkan klaster-klaster baru. Maka sebenarnya pemuda dan mahasiswa hari ini harus mampu mengoptimalkan kecanggihan teknologi untuk mereka jadikan alat menyampaikan pandangan mereka, gagasan mereka kepada pemerintah. Kontrol mereka bisa mereka lakukan dengan menggunakan alat-alat digital itu. Gitu. Kenapa? Karena hari ini masyarakat tergiring untuk pun terlibat dalam digitalisasi yang ada. Sekolah kemarin, anak-anak yang tadinya nggak mengerti tentang dunia digital, mereka hari ini dipaksa untuk mengerti. Ibu-ibu, bapak itu kan yang tadinya mereka nggak mau megang handphone, mau tidak mau, untuk terus adanya sebuah silaturahmi dia dengan saudaranya di kampung, tetangganya di samping, akhirnya mau tidak mau mereka harus menggunakan itu sebagai alat yang aman pada masa pandemi ini. Nah, pergeseran ini kan mestinya harus dipahami dan dimengerti oleh teman-teman mahasiswa dan pemuda untuk menggunakan semaksimal mungkin alat perang modern kalau istilahnya, ya kan? Alat perang modern ini untuk menjadi senjata mereka. Bahwa ada sebuah pandangan, ada sebuah ide, ada sebuah gagasan, kalau toh itu dia mampu salurkan dengan alat perang modern ini, maka saya yakin dampaknya pun akan sama seperti mereka turun ke jalan dulu zaman saya, keinginan masyarakat melalui kita gitu loh. Tetapi itu tadi, bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa untuk turun ke jalan seperti yang dulu dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang lain, saya pikir eranya sekarang sudah berbeda nih. Eranya sudah harus era digital, digitalisasi gitu. Saya ambil contoh misalnya ada satu gerakan yang luar biasa yang dihasilkan oleh sebuah kecanggihan teknologi. Kapan? Itu terjadi pada saat ya kan? Yang gerakan aksi. Iya, gerakan aksi itu tidak kalau dilakukan secara manual itu nggak akan pernah mampu mengumpulkan manusia luar biasa seperti itu banyaknya. Nah, peran digital, peran teknologi itu yang sangat berperan sehingga akhirnya pesan itu mudah tersampaikan. Mereka yang berada di Bogor, mereka yang ada di Depok, mereka yang ada di pelosok-pelosok itu tersampaikan, sehingga di luar Pulau Jawa pun tersampaikan informasi tentang akan berkumpul di Monas, menyuarakan pendapat dan lain sebagainya, sehingga akhirnya takala pesan itu sampai, mereka tahu, mereka berbondong-bondong nyampe di titik yang sama pada jam yang sama. Tidak ada orang datang tiba-tiba besok lah saya nggak dapat informasi, nggak ada, semua datang pada tempat yang sama, jam yang sama, dan informasinya juga itu akibat gerakan ini memaksimalkan fungsi dari teknologi dan informasi gitu loh. Maka saya katakan kepada teman-teman, saya ingin berpesan kepada teman-teman bahwa tak kala kita mampu memaksimalkan itu, saya yakin gerakan-gerakan kemahasiswaan, kepemudaan yang pernah terjadi di masa-masa yang dahulu itu yang terpenting ya, betul, gagasan pemikiran, betul, hingga pemerintah sangat membantu. Ya. Nah, kita ini kan bentar lagi mau merdeka ya Bang ya. Ya. Dan juga dihadapkan dengan pandemi. Tapi konteks pemuda dalam peduli kemanusiaan sendiri kan sebenarnya banyak Bang. Banyak tercetus komunitas-komunitas, ada komunitas peduli vaksin gitu kan, ada komunitas macam-macam, termasuk KSR PMI sendiri ya Bang ya. Betul. Melakukan bantuan untuk pasien isolasi mandiri betul. Dan juga ada macam-macamnya. Nah, ini kan semangat kebersamaan, gotong royong dalam memaknai kemerdekaan yang kita temakan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Bagaimana Abang memaknai Bang kemerdekaan kali ini Bang? Saya melihat sederhana bahwa pandemi ini kan sesuatu yang tidak pernah diduga oleh angkatan kita nih, angkatan kemanusiaan yang hari ini hidup ya. Baik itu kelompok tua, muda, anak-anak dan sebagainya, bahwa ada sebuah kegagapan kita menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Semua akhirnya berjalan dengan cara masing-masing. Awal-awal pandemi semua bingung harus bagaimana, pemerintah kebingungan ya kan, yang udah punya sistem yang luar biasa, perangkat luar biasanya masih kebingungan gitu. Sehingga setelah ini berjalan muncul sebuah kesadaran bahwa tak kala pandemi ini mengandalkan pemerintah saja untuk menyelesaikan, maka tidak akan pernah ketemu jalan keluarnya. Maka yang harus dilakukan adalah sebuah gerakan nasional. Pandemi ini adalah musuh bersama kita.
biasanya orang kalau udah satu derita, ya satu derita nih, biasanya akan mudah Ada dikumpulkan, mudah ya benar. mudah dikumpulkan, kemudian mudah digerakkan, Gerakan. gitu loh. Karena kita punya musuh yang sama. Sama. Yang sangat luar biasanya kan hari ini musuhnya nggak kelihatan nih, Nah, musuhnya nggak virus kelihatan. itu ya. Kemudian upaya-upaya sudah dilakukan, walaupun ini baru bahwa ada sebuah penelitian bahwa penelitian itu nggak bisa sekonyong-konyong dalam sebulan 2 bulan itu kemudian muncul hasilnya. Namanya penelitian medis itu biasanya membutuhkan waktu 10 tahun baru akan keluar gitu. Tetapi ini kan harus dipaksa dalam kondisi yang tidak terduga seperti ini, bahwa segala macam orang dengan latar belakang disiplin ilmunya mengerahkan kemampuannya untuk keluar dari situasi seperti ini. Nah, pemuda sebagai agen perubahan, pemuda sebagai kalau saya ibaratkan itu perjalanan orang ke puncak itu, pemuda itu sedang berada di puncak, ya kan? Bahwa tak kala dia sudah melewati masa mudanya, dia turun dari puncak itu sebenarnya. Gitu kan? Karena nanti manusia akan menemukan giginya nggak ada seperti waktu dia kecil, ya kan? Nggak bisa jalan lagi. Berarti kan kondisi muda yang penuh dengan semangat, otot yang kuat, ya kan? Daya ingat yang luar biasa gitu kan? Iya benar. Bicaranya, pendengarannya, semua inderanya pada puncaknya, ya dia harus mampu menjadi garda terdepan, memberi contoh, kemudian menggerakkan, gitu. Karena sejarah mencatat semua perubahan-perubahan di negeri ini diawali oleh pemuda. Bahkan semua perubahan di dunia ini itu pasti dipelopori oleh anak-anak muda, gitu. Anak-anak muda. Pilihan itu. Anak muda hanya punya satu pilihan. Dia harus menjadi penggerak. Dia harus menjadi pelopor untuk mengajak masyarakat bersama-sama. Maka saya katakan tadi bahwa pandemi ini tidak bisa diselesaikan dengan program-program. Kalau program itu kan berarti sesuatu yang sudah direncanakan. Dan ya kan? Ada terorisme, programnya apa supaya menangkal. Nanti akan ada potensi adanya bencana gempa, bencana longsor. Apa yang harus dilakukan? Program itu. Tetapi karena ini sesuatu yang tidak direncanakan, muncul secara tiba-tiba dan begitu sangat luar biasa dampaknya, maka nggak bisa kita mengandalkan hanya pemerintah dengan program-program ya, vaksinasi misalnya program pemerintah, pemberian bansos apa sebagainya gitu kan. Itu kan program. Itu nggak cukup kalau kita tidak melakukan sebuah gerakan bersama. Gitu loh. Yang ditunggu ya Bang. Itu yang ditunggu. Makanya kembali kepada tadi prinsip awal. Apa sih yang bisa gue berikan pada krisis kemanusiaan yang terjadi hari ini? Apa kontribusi Anda? Karena ini akan kita ceritakan nih sama anak cucu kita nih. Dulu di waktu ayah kakek masih muda itu kan ada sebuah krisis kemanusiaan, pandemi yang luar biasa. Ini meluluh lantakan ekonomi, sosial, politik, budaya gitu loh. Ditanya sama cucu, ayah waktu itu ngapain? Nah, apa yang mau kita jawab? Ya kan? Ayah waktu itu melakukan, kalau kita punya gerakan pada saat ini, ya kan, ini akan menjadi kisah yang luar biasa yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita saat mereka nanti bertanya. Kalau toh nggak bertanya, kita pasti akan cerita kepada mereka. Di zaman Bapak muda dulu ada sebuah peristiwa kemanusiaan, gitu. Apalagi PMI banyak pahlawan-pahlawan yang gugur pada saat masa Covid ini, Bang ya. Betul. Kita juga turut berduka cita ya, pahlawan yang gugur itu kan luar biasa. Ya berada di ujung medan perang. Betul. Sebenarnya perang yang tidak terlihat menurut Abang tadi ya Bang. Iya, musuhnya nggak nampak. Kita pun akhirnya muncul rasa curiga, ya kan? Apa Anda terpapar atau tidak gitu kan? Gitu. Tetapi kan sudah ada rambu-rambunya nih gitu. Kalau Anda sudah swab berarti Anda dinyatakan negatif. Ya kan? Anda sudah vaksin, insya Allah mudah-mudahan kalau toh Anda terpapar, gejala yang Anda alami bukan gejala berat, tetapi gejala yang ringan atau sedang gitu loh. Itu tujuannya. Nah, kembali ke dalam konteks kepemudaan, jadi Abang juga mengulas bahwa peran pemuda ini tidak lepas dalam kemerdekaan ya Bang ya. Bagaimana para pemuda itu ya pasalnya gitu pernah menculik presiden, wakil presiden. Betul. Untuk memproklamirkan kemerdekaan, Sultan Syarif CLS dan sebagainya. Generasi muda itu kan peranan sangat penting banget dan juga memiliki pengaruh saat itu. Dan juga saat itu saat ini ya dibilang Abang relawan ya. Relawan itu kan bagian dari apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk ke depan mungkin kita akan ceritakan gitu. Nah, PMI sendirian peran elemen masyarakat asuh pemuda ini kan dalam penanggulangan Covid dan pencegahan juga kan sangat penting ya Bang. Iya, betul.
Nah, dalam momen ini semangat kepemudaan dari masa sebelum kemerdekaan dan saat ini apa Bang yang ingin Abang sampaikan maknanya? Iya, kalau melihat dari semangatnya kan hampir sama ya. Semangatnya adalah perubahan. Tetapi memang tadi yang saya katakan bahwa situasi dan kursinya berbeda. 1908, Iya. 1928, 1945, 66, 98 itu kan situasinya berbeda gitu. Tetapi mereka punya satu semangat, yaitu semangat perubahan. Hari ini pandemi ini ya kita harus keluar dari situasi kondisi ini. Baik keterpurukan ekonomi kita harus sama-sama keluar, kemudian keterpurukan nilai-nilai budayanya harus keluar gitu. Dampaknya ini kan luar biasa ini. Makanya dari situasi ini kita harus merubah situasi ini. Siapa yang bisa berubah? Sebenarnya yang harus menjadi pelopor adalah anak-anak muda. Dengan semangat mereka, dengan cara berpikir mereka yang masih fresh, gagasan-gagasan mereka keluar apa sebagainya. Jadi ibarat anak muda itu kan ibarat bola di atas air. Semakin dia ditekan, semakin dia berupaya untuk keluar dari tekanan itu. Nah, hari ini pandemi ini udah menekan kita semua nih. Ya kan? Ya, yang punya kekuatan untuk melawan tekanan itu bukan kelompok tua, bukan kelompok yang balita gitu. Yang bisa keluar dari tekanan itu adalah kelompok muda. Maka kalau kelompok muda ini nggak ngapa-ngapain, saya bisa membayangkan apa yang terjadi dengan kelompok tua dan yang balitanya gitu. Dan kelompok mudanya udah pasrah, udah bingung gitu. Padahal dia diharapkan menjadi garda terdepan yang bisa mampu membawa ini pada perubahan gitu. Pada saat momen dulu kan perdebatan antara kelompok muda dan kelompok tua itu kan sangat kencang sekali Bang ya. Sehingga ada gerakan underground itu kan, gerakan teman-teman pemuda saat itu Bang. Apa perlu Bang dilakukan itu kembali Bang ketika kita pandemi ini nggak kelar-kelar Bang gitu. Ketika pemuda turun atau ini ingin ayolah kita pemuda yang akan menyelesaikan ini mungkin. Iya. Gini, kalau saya ngelihat jiwa muda itu, anak muda itu dia sebenarnya punya nalar ya. Iya benar. Punya sebuah insting di mana situasi dan kondisi udah sangat darurat dan sebagainya. Biasanya anak-anak muda tuh dia lebih punya sense ya, punya rasa. Kalau toh memang pada akhirnya pandemi ini tidak pernah berakhir dan nanti akan ada ujung di mana ujungnya ini bisa selesai, ya kita keluar dari situasi ini atau kita tetap terpuruk pada situasi ini, biasanya anak muda itu dia punya feeling, mereka punya sesuatu yang itu pernah dimiliki oleh anak-anak muda sebelumnya gitu kan. 1998 mereka melihat ada gelagat-gelagat ekonomi yang hancur apa sebagainya, sehingga akhirnya mereka mau berkumpul berdiskusi dari kelompok-kelompok kecil sehingga akhirnya menjadi besar gitu, kekuatan besar. Ini pun dialami juga oleh kelompok-kelompok muda di tahun 66 gitu kan, 45. Mereka ngeliat kayaknya ada gelagat-gelagat Bung Karno ini mau diculik apa mau ditangkap apa sebagainya, mereka akhirnya membuat inisiatif. Nah, sense itu biasanya ada pada jiwa kelompok muda, mau generasi manapun gitu loh. Nah, saya melihat kalau memang itu harus dilakukan, ya kenapa tidak gitu loh. Demi dalam rangka menyelamatkan kepentingan yang lebih besar lagi, kepentingan yang lebih banyak lagi gitu kan, dari hanya sebuah kepentingan kelompok maupun individu gitu loh. Tetapi tadi saya katakan bahwa jangan juga kita ingin melakukan sebuah perubahan yang sangat frontal dan radikal, tetapi di satu sisi kita tidak melakukan apapun. Gitu. Ayo lakukan sesuatu dulu ya kan, beri sesuatu yang akhirnya membuat masyarakat percaya kepada kita. Anda teriak-teriak, tapi Anda tidak punya kepercayaan dari masyarakat, lu apa hasilnya gitu. Gitu. Karena kelompok muda pun melakukan sendiri pun nggak akan mampu juga gitu loh. Gitu. Karena kepeloporan itu kan sebenarnya sama masyarakat juga ya, yang mengakui, artinya mendorong beliau. Betul. Beritan masyarakat, ya kan, terus masyarakat merasa bahwa wah suara gue terwakili nih oleh kelompok-kelompok mahasiswa, mereka bergabung menyatu sehingga akhirnya ada perubahan. Betul. Sangat luar biasa sekali nih Bang. Daging semua ini kalau kita minum dulu ya, minum Bang. Ya, terima kasih ya. Banyak hal memang yang kita harus dalami kepada Bung Acang. Mungkin
tidak dalam pertemuan kali ini, nanti akan berlanjut di Baik, lain-lain Insya Allah hal gitu. mudah-mudahan. Bahwa memang peran pemuda ini sangat dibutuhkan, apalagi pada saat wabah seperti ini. Ya. Kepeloporan pemuda dalam bersemangat gotong royong, semangat kemanusiaan, yang penting intinya di masyarakat tuh timbul muncul untuk membantu sama ya Bang ya. Apa Bang closing statement sepenggal dua penggal kata Bang buat kita nih motivasi? Oke. Anak muda hari ini, kalau Anda ingin mencari saudara, kalau Anda ingin mencari teman yang banyak, maka Anda harus berperan sebagai pemikul beban mereka. Kalau Anda ingin dipikul, ya, sedangkan orang lain pun ingin dipikul, maka Anda tidak akan pernah menemukan sahabat, tidak akan menemukan saudara. Tetapi dengan kekuatan pikiran yang kalian punya, kekuatan fisik yang kalian punya, ya, itu harus mampu kalian maksimalkan sebagai bentuk pemikul beban orang-orang yang ada sekeliling. Karena tak kalah semua orang berharap dengan siapa beban ini harus dipikul, maka sebagai pemuda kita harus berani memasang badan kita untuk menjadi pemikul beban mereka. Hari ini pandemi sudah hampir 2 tahun. Kita alami secara bersama-sama, maka ayo bareng-bareng kita jadikan sebuah gerakan, gerakan bersama, lakukan hal-hal di masyarakat, walaupun sederhana, tetapi kalau ini dilakukan oleh seluruh anak-anak muda, maka saya yakin ini akan mempercepat kita keluar dari krisis kemanusiaan sekarang. Nah, itu adalah menjadi catatan pemuda kemanusiaan. Ini udah ditutup oleh Bung Acang, siap, ya kan? Siap. Catatan pemuda kemanusiaan bahwa memang kita harus memikul beban gitu, ya. Bukan ingin dipikul gitu Ya. kan? Karena bingung kalau semua ingin dipikul Bang. Siapa yang ingin memikul kan gitu? Tidak akan pernah keluar dari krisis yang ada. Maka pemuda dengan kekuatannya harus menjadi pemikul ya. Beban apapun yang ada di masyarakat. Makanya peran semangat gotong royong, kebersamaan itu bisa terbentuk dan terjalin ya Bang, antara sesama. Mungkin juga ikut aktif kontribusi dalam relawan COVID dan lain-lain, banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan. Pertemuan kali ini sangat menarik. Silakan pada teman-teman yang ingin nanti bertanya di dalam kolom komentar gitu kan. Nanti juga saya akan sambungkan langsung kepada Bung Acang. Siap. Allah beliau selalu sehat menemani kita. Amin. Teman-teman selanjutnya. Amin. Itu saja dari kami. Salam Komju TV, salam Pancasila Progresif Revolusioner. Salam Pancasila Progresif Revolusioner. Wah, ini revolusioner ini. Gini nih. Salam dulu Bung. Siap.